Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Nur Khalifah, Teknik Informatika kelas A4. Di sini saya akan mempresentasikan rencana bisnis ikan hias. Sebelum ke pembahasan, mari kita ketahui dahulu apa itu ikan hias. Pengertian ikan hias adalah salah satu potensi budidaya perikanan yang cukup besar di Indonesia. Budidaya ikan hias air tawar memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi dan berpeluang dapat meningkatkan devisa. Ikan hias dapat dijadikan alternatif usaha yang dapat memberikan keuntungan finansial. Selanjutnya yaitu gagasan kegiatan usaha. Usaha yang saya dirikan adalah jenis ikan hias. Usaha ini saya beri nama Fish.co. Saya memilih nama tersebut agar para konsumen mudah mencari toko saya. Saya memilih bisnis ikan hias ini karena tidak terlalu membutuhkan tempat yang luas untuk membudidayakannya. Dengan lahan kecil pun dan tempat yang kecil dapat membudidayakan ikan hias. Selanjutnya yaitu analisis SWOT ikan hias. Yang pertama, kelemahan. Pada faktor produksi yang lamban karena alat pemeliharaan ikan hias maupun memelihara kolam yang sudah ketinggalan zaman, bahkan masih dengan alat tradisional, tentu harus diatasi dengan mengganti alat-alat yang lebih baru. Yang kedua yaitu keunggulan. Memiliki produk yang memiliki kualitas di atas rata-rata serta melalui pendekatan promosi atau propaganda produk yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu peluang. Adanya peluang pasar permintaan terhadap suatu produk yang tertentu yang sangat besar. Yang keempat yaitu ancaman. Persaingan antara para pebisnis ikan hias semakin besar. Cara mengantisipasinya yaitu dengan meningkatkan mutu produk, memperbaiki metode harga, memperbaiki distribusi produk dan promosi, meminimalkan kelemahan dan ancaman. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Cara memasarkan bisnis ikan hias bisa melalui offline. Yang kedua yaitu bisa melalui sosial media. Selanjutnya yaitu pesaing bisnis saya tentu banyak, apalagi sekarang banyak yang sudah menjual melalui online. Yang keempat yaitu menghadapinya tentu dengan berpikir kreatif untuk melakukan strategi produk, yaitu dari warna, ukuran, jenis, bentuk, corak, dan banyak macamnya. Selanjutnya itu metode pelaksanaan. Yang pertama ada praproduksi. Pertama, yang akan saya lakukan adalah meminjam modal ke salah satu bank, lalu mengadakan survei tempat dan survei yang sedang digemari dari berbagai kalangan. Setelah itu, saya akan mengumpulkan barang dan bahan yang akan saya mulai usaha. Jika sudah semua dilakukan, maka selanjutnya kita mulai berbisnis. Yang kedua yaitu produksi. Produksi ikan hias. Yang pertama, wadah pemeliharaan ikan hias. Yang kedua, penyesuaian wadah untuk ikan hias. Air yang digunakan harus didiamkan terlebih dahulu 12-24 jam sebelum dipakai. Untuk menyesuaikan pH dapat dilakukan dengan memberikan kapur pertanian atau kapur bordo. Yang ketiga yaitu pakan ikan hias.
Pakan untuk ikan hias biasanya pakan alami dan pakan buatan. Yang keempat yaitu memilih calon induk ikan hias. Induk yang digunakan harus cukup umur untuk dipijahkan dan sudah matang gonad atau kelamin. Yang kelima yaitu pemijahan ikan hias. Pada setiap jenis ikan, perlakuan proses pemijahan berbeda. Yang keenam yaitu penetasan telur ikan hias. Biasanya, telur akan menetas setelah 24 jam dan menjadi larva. Yang terakhir yaitu perawatan larva hingga pembesar. Larva ikan biasanya ditempatkan di akuarium atau di tempat yang lain. Sejak menetes dan sampai kurang lebih berumur seminggu, larva tidak perlu diberi makan. Ketika larva berubah menjadi ukuran benih dan membesar, pakan yang diberikan juga berubah. Untuk kepadatan penebaran benih harus disesuaikan dengan luasan media. Yang ketiga yaitu pengemasan. Untuk pengemasan, ini salah satu contohnya seperti ini, seperti gambar tersebut. Saya menjual dengan kisaran harga 50.000 paket komplit yang ditempatkan di akuarium botol mini yang di dalamnya sudah terdapat aksesoris. Yang keempat yaitu promosi dan penjualan. Cara memasarkan bisnis saya bisa melalui offline, delivery, atau langsung ke toko. Saya juga bisa mempromosikan bisnis saya melalui sosial media lain. Yang kelima yaitu pasca produksi. Rencananya saya akan menambah dan memperbanyak ikan hias yang beragam jenisnya. Dan bukan hanya ikan yang saya jual, tetapi saya akan menambahkan semua keperluan ikan, baik makanan, akuarium, aksesoris lainnya yang saya akan adakan. Selanjutnya itu anggaran biaya. Untuk biaya tetap jumlahnya 9.220.500. Untuk biaya variabel 570.000. Untuk biaya tetap itu alat-alatnya seperti akuarium, filter akuarium, sirkulator pemompa air, dan yang lainnya. Untuk biaya variabel itu seperti pakan ikan, sewa tempat, listrik, air, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.